Halo semuanya, di video ini kita akan mengenal lebih jauh tentang pola makan sehat B2SA untuk menjaga kesehatan kita terutama di masa pandemi COVID-19 ini. B2SA adalah singkatan dari beragam, bergizi, seimbang, dan aman. Artinya, setiap piring makan kita terdiri dari berbagai jenis bahan pangan dengan gizi yang lengkap. Porsinya sesuai dengan energi yang kita butuhkan untuk beraktivitas dan harus aman atau terhindar dari segala jenis kontaminan yang dapat membuat kita sakit. Nah, Kemenkes Indonesia memperbarui pedoman pola makan sehat dari yang semula 4 sehat 5 sempurna menjadi tumpeng gizi seimbang. TGS ini adalah pedoman makan ideal untuk satu hari tiap orangnya. Pedoman ini didasari pada nilai gizi yang terkandung di dalam masing-masing bahan pangan dan diatur porsinya agar kita mendapat asupan gizi yang seimbang. Selain mengatur jumlah porsi, kita juga perlu membatasi asupan gula, garam, lemak atau minyak, dan juga mencukupi kebutuhan air putih yaitu minimal 2 liter per hari. Agar kesehatan kita lebih terjaga, TGS juga menganjurkan kita untuk menyeimbangkan pola hidup sehat, yaitu menjaga kebersihan, melakukan aktivitas cukup, dan berolahraga rutin, serta memantau berat badan. Asupan karbohidrat bisa berasal dari nasi, baik nasi putih, nasi merah, maupun nasi coklat. Kemudian bisa dari singkong atau ubi, jagung, kentang, olahan gandum seperti roti dan mie, serta buah-buahan seperti pisang, apel, dan pepaya. Karbohidrat ini dipecah menjadi gula oleh tubuh. Nah, gula tersebut yang berperan sebagai bahan bakar yang menyediakan energi agar kita dapat beraktivitas. Setelah itu, gula juga penting untuk menunjang fungsi otak, sistem saraf, dan sel darah merah. Jika kita kekurangan asupan gula, kita dapat mengalami sakit kepala, mudah lelah, keringat dingin, dehidrasi, rasa lapar terus-menerus, dan tubuh gemetar. Namun, asupan karbohidrat yang berlebih juga berdampak buruk, yaitu menyebabkan obesitas, peningkatan gula darah yang berujung pada diabetes, hingga penyakit jantung. Selanjutnya, kita mengenal ada 2 jenis protein, yaitu protein hewani dan nabati. Protein hewani bisa didapatkan dari ikan, telur, daging, dan susu. Sedangkan protein nabati bisa didapatkan dari tempe, tahu, kacang-kacangan, dan juga rumput laut. Protein akan dipecah oleh tubuh menjadi asam amino yang berfungsi untuk membentuk jaringan tubuh, memelihara dan memperbaiki fungsi sel-sel, termasuk membentuk hormon, membentuk enzim, dan juga sel antibodi untuk melawan virus dan bakteri. Protein juga dapat melancarkan distribusi nutrisi ke seluruh tubuh. Kekurangan protein bisa menghambat tumbuh kembang jaringan tubuh, meningkatkan resiko terkena stunting, kwashiorkor dan marasmus, serta memiliki daya tahan tubuh yang buruk. Sebaliknya, asupan protein yang berlebih juga berdampak buruk, yaitu dehidrasi, peningkatan asam urat, penurunan jumlah kalsium, serta peningkatan resiko kerusakan otak dan hati. Selanjutnya adalah lipida. Kita biasa menyebutnya dengan lemak atau minyak. Nah, lipida ini bisa didapatkan dari daging sapi, daging ayam, kuning telur, mentega, susu, kemudian minyak dari kacang-kacangan atau minyak dari nabati, dan juga olahan susu seperti keju. Lemak berperan penting bagi tubuh sebagai pelindung organ vital seperti jantung, paru-paru, dan ginjal. Menjaga suhu tubuh, menyediakan energi tambahan, dan sebagai transporter vitamin larut lemak ke seluruh tubuh. Kekurangan asupan lemak dapat menurunkan daya tahan tubuh, berkurangnya penyerapan vitamin yang larut lemak, dan ketidakseimbangan suhu tubuh. Namun, terlalu banyak mengonsumsi lemak jenuh dapat meningkatkan kadar kolesterol jahat dalam tubuh yang berujung pada penyakit jantung. Nah, ini nih komponen gizi yang sering kita cari saat kita sakit, namanya vitamin. Vitamin ini adalah gizi penting yang dibutuhkan oleh tubuh meskipun dalam jumlah sedikit.
Karena tubuh tidak dapat menghasilkan vitamin sendiri dalam jumlah yang cukup, maka kita perlu mengonsumsi vitamin melalui makanan. Macam-macam vitamin yang kita kenal, ada vitamin A yang baik untuk mata, vitamin B kompleks yang baik untuk fungsi otak dan saraf, vitamin C sebagai antioksidan, vitamin D yang baik untuk tulang dan gigi, vitamin E yang baik untuk kulit, dan vitamin K yang baik untuk sel darah. Masing-masing vitamin memiliki fungsi yang berbeda-beda, sehingga kalau kita kekurangan vitamin, tubuh akan berkurang fungsinya, bahkan mengalami berbagai penyakit. Sebaliknya, asupan vitamin yang berlebih, tubuh akan merespon vitamin tersebut sebagai komponen yang tidak bisa diserap, sehingga akan dibuang melalui BAK dan BAB. Jika kita mengonsumsi suplemen vitamin dengan dosis tinggi dalam waktu yang panjang, tubuh bisa merespon vitamin sebagai racun yang justru berbahaya bagi kesehatan. Sama seperti vitamin, mineral adalah komponen gizi yang hanya dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit. Ada banyak sekali jenis mineral, contohnya kalsium, fosfor, kalium, zat besi, zinc, natrium, sulfur, dan magnesium. Semua mineral tersebut dibutuhkan secara bersama-sama untuk melancarkan metabolisme dalam tubuh. Kekurangan mineral dapat berakibat tubuh gagal menyerap nutrisi seperti protein. Biasanya, faktor yang menyebabkan tubuh kekurangan mineral adalah cara memasak yang kurang tepat dan adanya zat anti gizi seperti fitat yang dikonsumsi secara bersamaan. Nah, fitat ini adalah zat gizi yang terkandung di dalam teh. Cara meningkatkan penyerapan mineral yaitu dengan mengurangi konsumsi zat gizi secara bersamaan dan menambah konsumsi makanan bersamaan dengan zat gizi yang bisa menambah kemampuan penyerapannya atau menambah bioavailabilitasnya. Contohnya, memakan daging bersama minuman yang asam seperti jeruk bisa meningkatkan penyerapan mineral zat besi. Namun, terlalu banyak mengonsumsi mineral, biasanya melalui suplemen dengan dosis yang tinggi dalam waktu yang lama, juga dapat membahayakan kesehatan karena menyebabkan gangguan pada organ tubuh, terutama liver. Setelah kita mengenal jenis zat-zat gizi dan sumber bahan pangannya, sekarang kita bisa menyusun menu makanan sehari-hari kita dengan baik agar tubuh kita menerima asupan gizi yang cukup. Berikut ini ada 4 contoh menu yang dapat dihidangkan beserta ukuran porsinya yang dikelompokkan menjadi 3 kelompok usia. Kelompok yang pertama adalah usia 1 sampai dengan 12 tahun dengan kebutuhan kalori sebanyak 1125 sampai 2100 kilokalori. Pada kelompok usia ini, konsumsi susu masih wajib, terutama ASI bagi usia 1 sampai 2 tahun. Pengaturan waktu makan yang benar juga harus diperhatikan. Berikan waktu makan utama sebanyak 3 kali sehari dengan 2 kali sehari selingan. Pengaturan ini bertujuan untuk membentuk kebiasaan makan yang baik. Dengan memenuhi kebutuhan tersebut, diharapkan dapat mencegah terjadinya masalah gizi pada anak sekolah, baik kekurangan gizi maupun kegemukan pada anak. Kelompok yang kedua adalah usia 13 sampai 49 tahun dengan kebutuhan kalori 2100 sampai 2725 kilokalori. Pada kelompok usia produktif ini, kebutuhan karbohidrat dan proteinnya meningkat, sehingga porsi untuk karbohidrat dan proteinnya juga meningkat. Khusus perempuan perlu memperhatikan asupan zat mikro seperti zat besi yang dibutuhkan selama menstruasi, kehamilan, dan menyusui. Kebutuhan kalsium baik untuk laki-laki dan perempuan adalah 800 mg per hari. Asupan lemak tidak lebih dari 20% dari total kebutuhan kalori. Asupan garam maksimal adalah 5 gram per hari atau setara dengan 1 sendok teh. Sementara asupan gula maksimal adalah 30 gram per hari atau setara dengan 3 sendok makan. Kelompok yang ketiga adalah usia 50 sampai dengan 64 tahun. Kebutuhan kalori pada kelompok usia ini sudah tidak setinggi pada usia produktif, yaitu sebanyak 1.900 sampai 2.625 kilokalori. Untuk menjaga stamina, porsi vitamin dan mineral dari sayuran dan buah-buahan lebih diutamakan dan ditambah, sedangkan porsi karbohidrat, garam, dan lemak dapat dikurangi.
Nah, semuanya, yuk terapkan pola makan sehat B2SA, minum air 2 liter per hari, olahraga rutin, dan jaga kebersihan. Sehat selalu!